Pemirsa, berusaha kabur karena menghindari razia protokol kesehatan, seorang pengendara motor terlibat kecelakaan dengan pengendara motor lainnya. Meski menderita luka ringan, petugas tetap memberikan sanksi tegas. Menolak dihentikan dan berupaya menghindar dengan melaju zigzag saat terjaring razia protokol kesehatan, pelanggar ini akhirnya bertabrakan dengan pengendara motor lainnya yang melaju dari arah berlawanan. Meski menderita luka ringan, petugas Satpol PP tetap mendata dan memberi hukuman kepada pelanggar. Petugas kerap kesulitan menindak para pemotor yang melanggar aturan. Ironisnya, tak sedikit pengendara yang memilih kabur, meski beresiko tinggi bagi keselamatan dirinya dan orang lain. Enggak, refleks aja, udah tahu kalau sanksi pasti ada. Refleks bang, kaget, tiba-tiba ada. Oh, kosong. Yang luka, ada yang luka Pak? Ada bang. Bentar. Pengendara motor tidak menggunakan masker yang sempurna dan maaf sambil merokok akhirnya diberhentikan, tapi karena berhubung orang tersebut tidak mau berhenti, akhirnya mereka motor itu sengaja ingin lari, ingin kabur, akhirnya tertabrakan dengan motor yang sebelah arah. Sementara itu, razia yang digelar Satpol PP Jakarta Pusat berhasil menjaring 20 pelanggar. Kebanyakan pelanggar kedapatan tidak memakai masker atau menggunakan masker tidak sempurna. Pelanggar yang terjaring diberikan sanksi sosial dengan tujuan bisa memberikan efek jera. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sederet kasus korupsi menggurita di pelosok negeri. Suap, gratifikasi, hingga janji kemudahan proyek sana-sini seakan menikam rakyat di tengah pandemi. Keadilan menjadi barang langka di bumi pertiwi. Sumpah dan janji terangkai tak bertepi. Realisasi mendapat kejujuran hati masih seujung jari. Inilah tahun sunyi pandemi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024. KPK menetapkan Wahyu Setiawan dan politisi PDI Perjuangan Harun Masiku sebagai tersangka kasus suap tersebut. Namun Harun Masiku tidak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan hingga akhirnya KPK memasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Harun Masiku diduga memberi uang kepada Wahyu Setiawan. Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3, Romahur Muzi divonis 2 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Romi terlibat kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk satuan tugas khusus untuk memburu buron Harun Masiku. Pembentukan Satgas untuk mempercepat pencarian politisi PDI Perjuangan itu terkait proses pemeriksaan Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. Indonesia Corruption Watch menilai KPK bukan tidak mampu, namun enggan memburu Harun Masiku. Sidang perdana kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Roni Bugis dan Rahmat Kadir dari Kesatuan Brigade Mobil disangka menjadi pelaku penyiraman air keras terhadap Novel pada 11 April 2017. Butuh waktu 3 tahun untuk polisi menangkap pelaku penyiraman air keras itu. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mewacanakan pembebasan koruptor dan narapidana kasus narkoba untuk mencegah penyebaran virus corona di lembaga pemasyarakatan. Pembebasan itu bersamaan dengan pembebasan lebih dari 30.000 narapidana umum.
Rencana itu menuai kontroversi, dan Presiden Jokowi mengatakan jika pemerintah tidak ada niat membebaskan narapidana korupsi dan narkoba. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 1 tahun 8 bulan penjara dan denda 150 juta rupiah kepada kader PDI Perjuangan Saiful Bahri. Saiful terbukti menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu anggota DPR yang melibatkan mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, yang hingga kini masih buron. Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang meminta hukuman 2,5 tahun penjara. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta menilai Imam terbukti bersalah dalam kasus suap terkait pengurusan proposal dana hibah KONI dan gratifikasi dari sejumlah pihak Imam bersama asisten pribadinya Miftahul Ulum terbukti menerima suap sebesar 11,5 miliar rupiah dari mantan Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidi dan mantan Pendahara KONI Joni E. Awui. Buron pembobol Bank BNI 1,7 triliun rupiah Maria Pauline Lumowa ditangkap di Serbia. Tersangka skandal letter of credit fiktif yang 17 tahun buron ini awal Juli 2020 diekstradisi ke Indonesia. Maria Lumowa merupakan satu dari 11 pelaku pembobol Bank BNI cabang Kebayoran Baru pada Oktober 2002. Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra, buron kasus pengalihan hak tagih atau KESI Bank Bali ditangkap di Malaysia. Joko Chandra melarikan diri ke luar negeri setelah divonis 2 tahun penjara pada tahun 2009. Tertangkapnya Joko Chandra membuat sejumlah pejabat kejaksaan dan petinggi Polri dicopot karena terlibat pengurusan administrasi dan penghapusan red notice. Sejumlah tokoh nasional mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI di Tugu Proklamasi Jakarta. Gerakan moral para tokoh oposisi itu menuai kontroversi karena dinilai memicu kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Belakangan sejumlah tokoh KAMI ditangkap, dituding menghasut yang memicu unjuk rasa ricuh. Kantor Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanuddin Jakarta ludes terbakar. Kebakaran yang berlangsung lebih dari 11 jam itu akibat putung rokok. 8 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kebakaran tersebut. 1 diantaranya pejabat pembuat komitmen Kejaksaan Agung berinisial NH. Dewan Pengawas KPK memutuskan Ketua KPK Firly Bahuri melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi teguran tertulis 2 karena menggunakan helikopter bersama istri dan 2 anaknya untuk perjalanan dari Palembang Batu Raja Palembang, Jakarta akhir Juni 2020. Teguran tertulis 2 itu berlaku selama 6 bulan. Dewan Pengawas meminta Firly mematuhi kode etik dan pedoman perilaku KPK. Mantan Ketua MPR Amin Rais mengumumkan berdirinya Partai Umat. Berdirinya Partai Umat setelah pasangan calon Ketua Umum PAN Mulfahri Harahap Hanafi Rias yang didukung Amin Rais kalah saat pemungutan suara. DPR mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Sejumlah elemen buruh, aktivis HAM dan lingkungan serta gerakan pro-demokrasi menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja karena dianggap merugikan pekerja dan merusak lingkungan. Meski rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai lebih memihak korporasi, namun DPR dan pemerintah terus melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mencetak sejarah baru dalam vonis terdakwa dengan menjatuhi vonis pidana penjara seumur hidup terhadap 6 terdakwa korupsi dan kasus pencucian uang, pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya. Hakim menilai perbuatan Beni Cokro bersama dengan 5 terdakwa lainnya merugikan negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Omnibus Law resmi berlaku menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja berisi 1.187 halaman itu diundangkan setelah disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 5 Oktober 2020. Draft dan jumlah halaman yang selalu berubah-ubah membuat undang-undang itu terus menuai kontroversi.
Rizik Syihab kembali ke Indonesia setelah menetap di Arab Saudi sejak tahun 2017. Rizik meninggalkan Indonesia saat akan diperiksa terkait percakapan mesum. Kepulangan Rizik disambut massa pendukungnya di Bandara 3 Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Politisi Partai Gerindra itu ditangkap terkait kasus suap ekspor benih lobster. Menteri Sosial Juliari Batubara menyerahkan diri ke KPK setelah 3 pejabat Kementerian Sosial terjaring operasi tangkap tangan KPK. Politisi PDI Perjuangan itu diduga menerima 8,2 miliar rupiah dari paket bansos periode pertama. 6 laskar Front Pembela Islam tewas setelah ditembak polisi di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek. Polisi mengaku diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Banyaknya kejanggalan dalam peristiwa itu membuat keluarga korban penembakan mengadukan kasus tersebut ke DPR. Meski pandemi COVID-19 masih berlangsung, pemerintah tetap menggelar pilkada serentak di 270 daerah. Tingginya angka kasus positif corona tidak membuat pemerintah menunda pelaksanaan pilkada. Dalam pilkada ini, anak dan menantu Presiden Jokowi terpilih sebagai wali kota Surakarta dan wali kota Medan. Presiden Joko Widodo mengumumkan reshuffle Kabinet Indonesia Maju pasca 2 menteri ditahan KPK terkait kasus suap. Presiden menunjuk 6 tokoh sebagai menteri baru Kabinet Indonesia Maju. 2 diantaranya merupakan wakil menteri yang naik posisi menjadi menteri. Sehari setelah pengumuman, Jokowi melantik menteri dan wakil menteri baru di Istana Negara. Polisi akan memeriksa artis Gisel sebagai tersangka pekan depan. Gisel Anastasia mengakui pemeran dalam video porno yang ramai beredar adalah benar dirinya. Polisi telah menetapkan artis Gisela Anastasia atau Gisel sebagai tersangka dalam kasus dugaan video porno. Pemeran pria dalam video asusila Michael Yukinobu De Fratos juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari akun Instagramnya @gisel_la diketahui Gisel tengah berlibur di Bali. Gisel dan teman prianya ditetapkan tersangka setelah Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dan menaikkan status ke penyidikan. Saudari GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial, ya, itu adalah dirinya sendiri. Ya, dia mengakui bahwa itu adalah dirinya sendiri dan terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan. Kemudian sekarang ini hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Ini kita tersangkakan di pasal 4 ayat 1 untuk pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi. Ya. Apa rencana tindak lanjut ke depan? Kita akan memanggil kembali saudari GA dan saudara MYD untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Sebelumnya polisi telah menetapkan 2 tersangka yang diduga menyebarkan video secara masif, yakni inisial PP dan MN. Para tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Polisi menyebut motif kedua tersangka untuk menaikkan jumlah pengikut di akun media sosial mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim kuasa hukum Front Pembela Islam menemui Rizik Syihab di Rutan Polda Metro Jaya Rabu siang. Tim kuasa hukum membahas sejumlah kasus yang menjerat Rizik Syihab, termasuk mengenai kasus cat mesum yang dicabut SP3-nya. Tim hukum Front Pembela Islam membesuk Rizik Syihab di Rutan Polda Metro Jaya.
Kedatangan tim kuasa hukum terkait sejumlah kasus yang menjerat Rizik Syihab. Salah satunya mendiskusikan langkah-langkah yang akan ditempuh setelah kasus Chat Mesum dibuka kembali. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencabut surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus dugaan Chat Mesum dengan tersangka Rizik Syihab. Dengan adanya putusan itu, Majelis Hakim meminta Polda Metro Jaya kembali melakukan penyelidikan kasus tersebut. Kuasa hukum penggugat Febrianto Dunggio berharap Polda Metro transparan dalam mengusut kasus yang terjadi tahun 2017 silam itu. Dan kita meminta kasus ini khususnya Polda Metro Jaya biar bisa transparan untuk semuanya. Karena ini perbuatan asusila yang melibatkan tokoh publik. Ya, isi putusannya yang pertama itu memerintahkan kepada termohon agar melanjutkan proses penyidikan ataupun proses hukum dari yang pertama saudara Firja Hussein, yang kedua saudara ARS. Sementara itu Polda Metro Jaya masih menunggu petikan keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kapan putusannya kapan? Hah? Ya silakan saja, nanti kita akan menunggu nanti hasil petikannya dulu. Ya, petikannya akan kita tunggu nanti. Petikan putusannya seperti apa, nanti apa rencana lanjut ke depan, nanti seperti apa yang kita sampaikan nanti. Di tahun 2018, Rizik Syihab mengklaim telah mendapatkan SP3 atas dugaan chat pornografi antara dirinya dengan Firza Hussein. Alasan penerbitan SP3 oleh kepolisian adalah karena tidak bisa menemukan pengunggah video ke internet. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah menyatakan FPI organisasi terlarang. Tidak hanya soal pelanggaran ketertiban umum dan tidak memiliki legal standing lagi, pemerintah membubarkan FPI lantaran anggotanya ada yang terlibat aksi terorisme dan kriminal. Sejak kedatangan Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab ke Indonesia, FPI kerap menyita perhatian publik. Mulai dari kasus kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta sampai insiden baku tembak di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Untuk kasus kerumunan di Jakarta dan Bogor, Jawa Barat, Rizik Syihab telah ditetapkan sebagai tersangka. Berangkat dari berbagai kontroversi yang ditimbulkan FPI, di akhir tahun 2020, pemerintah mengeluarkan keputusan yang mengejutkan. FPI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Selain kerap menggelar sweeping terlarang, pemerintah juga menyatakan puluhan anggota FPI terlibat tindakan terorisme. Bahwa pengurus dan atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 orang diantaranya telah dijatuhi pidana. Di samping itu, sejumlah 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 diantaranya telah dijatuhi pidana. F. Bahwa jika menurut penilaian atau dugaannya sendiri terjadi pelanggaran ketentuan hukum, maka pengurus dan atau anggota FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan razia atau sweeping di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum. Keputusan pemerintah yang melarang seluruh kegiatan FPI ini mulai berlaku 30 Desember 2020. Pemerintah melarang kegiatan penggunaan simbol dan atribut FPI di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan terkait status Front Pembela Islam. Mahfud bersama sejumlah petinggi lembaga negara resmi melarang FPI yang terdiri dari 7 poin larangan, yakni pemerintah resmi melarang kegiatan FPI karena tidak terdaftar baik sebagai ormas maupun organisasi biasa. Selain itu, aktivitas FPI melanggar ketertiban, keamanan, dan yang bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, razia sepihak, serta provokasi. Pemerintah juga melarang kegiatan penggunaan simbol dan atribut FPI dalam wilayah NKRI
Aparat penegak hukum berhak menghentikan kegiatan FPI yang melanggar hukum. Berikutnya, masyarakat diimbau tidak terpengaruh dan terlibat kegiatan penggunaan simbol FPI dan atribut FPI, serta melaporkan kepada aparat penegak hukum sebagai kegiatan penggunaan simbol atribut FPI. Kementerian dan lembaga menandatangani surat keputusan bersama guna mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai perundang-undangan. Keputusan bersama mulai berlaku pada tanggal 30 Desember. Polisi bersenjata mendatangi markas Front Pembela Islam. Aparat mencopoti baliho bertuliskan FPI maupun yang bergambar Rizik Syihab. Aparat mendatangi markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Polisi menyisir area sekitar kantor DPP FPI dan depan rumah Rizik Syihab di Jalan Paksi. Aparat tampak membawa senjata laras panjang dan pelontar gas air mata. Sejumlah orang yang menjaga markas DPP FPI juga terlihat di bawah petugas. Pemerintah resmi mengumumkan pembubaran FPI sebagai organisasi masyarakat dan melarang mereka berkegiatan atau menggunakan simbol dan atribut FPI mulai hari ini. Polisi terus berjaga di markas FPI di kawasan Petamburan, Jakarta. Polisi akan terus bersiaga untuk mencegah seluruh aktivitas organisasi pimpinan Rizik Syihab tersebut. Tidak boleh ada kegiatan, FPI tidak ada kegiatan lagi. Dari ditetapkan tadi tidak ada kegiatan dalam bentuk apapun. Artinya setiap kegiatannya FPI yang berhubungan dengan FPI pasti akan kita bubarkan. Misal dia memaksa lagi, Pak, akan melakukan press conference? Ya, kita akan lakukan penangkapan. Pak, ini kan tadi sempat ramai juga di media sosial setelah FPI dibubarkan, bakal ada lagi front perjuangan? Oh, silakan. Mulai hari ini pemerintah resmi melarang kegiatan Front Pembela Islam. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Marsudi Suhud, Ketua PBNU. Assalamualaikum, selamat sore Pak Marsudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa iNews TV. Bagaimana pandangan Anda mengenai sikap pemerintah soal penegasan FPI adalah organisasi terlarang? Ya begini ya, kita hidup di negara hukum. Maka ya kita harus taat pada hukum itu. Kalau saya lihat keterangan yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Menko Mahfud MD bahwa diberhentikan kegiatan FPI karena masalah legal standing. Artinya legal standing FPI secara hukum perundang-undangan dianggap belum terpenuhi. Ya sesungguhnya gampang saja, tinggal dipenuhi saja jika masih ingin bergerak dan khidmah beraktivitas di negara hukum Indonesia. Orang seperti organisasi-organisasi sosial lainnya, seperti NU, Muhammadiyah, Maslaul Anwar, PUI, Al-Irsyad, Al-Wasliyah, Persis, atau bahkan organisasi-organisasi sosial keagamaan lainnya, Pak Marsudi, itu kan semuanya tidak ada masalah. Bahkan organisasi-organisasi ini berdiri dari sebelum ada negara, ikut mendirikan negara juga nggak ada problem apa-apa. Pak Marsudi, Anda tidak menangkap ada kesan represif dari pemerintah terhadap organisasi yang satu ini? Ya persoalannya ini kan persoalan tadi yang disampaikan tentang legal standing. Lah dia nggak punya legal standing, masa kita-kita yang berdiri dari sebelum Republik ini berdiri saja memakai legal standing? Baik, jadi kita yang ada semua pakai legal standing sesuai apa aturannya, semua kita penuhi. Nah kalau misalnya mereka itu tidak memenuhi, ya namanya itu menyalahi aturan yang ada, begitu ya Pak? Memperlakukannya terhadap organisasi-organisasi yang lainnya, kan kayak gitu. Nah, karena legal standing itulah sesungguhnya apa saja yang diharuskan di negara hukum ini. Karena pada dasarnya negara hukum itu ad-daulah, pada dasarnya ini ad-daulah takni an-nizam, wala an-nizam yakni al-fawdo.
Negara adalah aturan atau hukum. Tidak ada aturan atau hukum, pasti akan kekacauan yang ada. Nah, untuk itu mestinya kan gampang sekali, tinggal diikuti saja aturannya jika FPI masih tetap ingin berkhidmat dan ingin melakukan aktivitas di negara hukum Indonesia, penuhi saja. Dipenuhi Dan itu barang peraturan yang mudah belum begitu ya Pak ya? Baik, kami sudah tangkap poinnya. Pak Marsudi, terima kasih atas pandangan Anda dan waktu Anda untuk berbincang bersama kami. Pemirsa, mari kita bersama mengatasi COVID-19. Ingat pesan Ibu, tegakkan disiplin 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan air mengalir. Mari jaga kesehatan diri sendiri, orang tua, kerabat, dan orang-orang yang kita cintai. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Ayu Sore hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri. Dan saya Abraham Silaban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita